Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurrohma Arantini. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membuat video tentang teks sejarah. Pengertian dari teks sejarah, jenis-jenis teks sejarah, struktur-struktur teks sejarah, nilai-nilai kebahasan teks sejarah. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, apa sih itu teks sejarah? Teks sejarah yaitu naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah, yang dimana di dalam teks sejarah itu mempunyai unsur-unsur seperti tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks-teks sejarah tersebut terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Di teks sejarah ini itu mempunyai dua jenis teks sejarah, yaitu teks sejarah secara fakta sejarah ataupun teks sejarah secara fiksi sejarah. Lanjut, kita langsung ke struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah itu mempunyai 6 bagian, yang dimana bagian pertama yaitu pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pengarang memperkenalkan setting, baik waktu, tempat, kejadian, maupun suasananya bakal seperti apa. Dan juga disajikan dengan mengenalkan para tokoh. Yang kedua, bagian kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini, berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi tokoh itu munculnya di pengungkapan peristiwa. Dan yang ketiga itu ada menuju konflik, yang dimana terjadi peningkatan peristiwa, bisa berupa kegembiraan, kesombongan, atau kesedihan, terus ada kebohongan, ataupun keterlibatan situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat yaitu puncak konflik. Nah, di sini itu disebut dengan klimaks, bisa disebut juga dengan klimaks. Pada bagian cerita ini yang paling mendebarkan, sebab menentukan perubahan tokoh. Misalkan tadinya tokohnya baik itu menjadi jahat, atau tadinya tokohnya jahat menjadi baik. Di situ terdapat di puncak konflik. Dan yang kelima itu penyelesaian atau resolusi, yang dimana penjelasan atau penilaian tentang sikap para tokoh dan nasib-nasib tokoh itu seperti apa sih nantinya, endingnya itu bagaimana. Nah, di sini ada di penyelesaian atau resolusi itu sendiri. Dan yang terakhir koda yaitu akhir cerita ataupun komentar-komentar cerita. Misalkan kayak nasihat cerita itu ada di sini gitu. Ke fungsi teks sejarah. Fungsi teks sejarah memiliki 4, yaitu ada reaktif, inspiratif, instruktif, dan edukatif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu edukatif, reaktif, inspiratif maupun instruktif. Yang pertama yaitu edukatif. Edukatif bisa dijadikan petunjuk dan pembelajaran kehidupan buat manusia dan berperilaku. Ini biasanya bisa ditunjukkan di dalam film-film. Terus yang kedua itu reaktif. Ya, maksudnya reaktif itu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut. Dan yang ketiga itu ada inspiratif. Bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara buat lebih baik lagi. Jadi kalau semisal kita pengen tahu dulu seperti apa, kita bisa lihat-lihat di teks sejarah gitu. Terus ada instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Ini kalau dalam pembelajaran, misalkan dalam pembelajaran sejarah Indonesia, ini sangat membantu teks sejarah ini karena terdapat banyak informasi tentang sejarah. Lanjut ke unsur pembangun. Unsur pembangun itu ada 2,
intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam, eks itu dari luar. Yang dimana di intrinsik tersebut itu ada 6. Yang pertama ada tema, tokoh atau penokohan, latar, amanat, sudut pandang, dan alur. Sedangkan di ekstrinsik itu ada 6 pula, yaitu kebesaran pemerintahan, corak pemerintahan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Tidak hanya itu, di sini juga saya akan membahas tentang nilai-nilai apa saja yang didapatkan dari teks sejarah. Tidak hanya nilai-nilai budaya, tetapi ada banyak. Salah satunya budaya, dan salah satunya moral dan etika, agama, sosial, dan estetika keindahan. Yang dimana di budaya yaitu kita dapat misalkan di teks sejarah itu ada budaya apa saja yang ada di provinsi mana, terus moralnya seperti apa para tokoh-tokoh itu atau pejuang-pejuang yang sedang diperankan, agama, nilai-nilai agama apa yang didapat, serta sosial, bagaimana sih kehidupannya di dalam bermasyarakat itu gitu. Nilai-nilai yang terdapat dalam nilai teks sejarah itu sangat banyak. Oke, kita lanjut ke kebahasaan. Yang dimana kebahasaan ini sendiri itu terdapat ada 6. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi, kronologi atau temporal. Misal, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, itu bisa ada di teks sejarah, teks bahasan sejarah. Terus yang ketiga itu menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, kata kerja material. Seperti itu. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misal, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, dan lain-lain. Itu bisa ada di kebahasaan. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Semisal, merasakan, menginginkan, dan mengharapkan. Dan yang terakhir, itu menggunakan banyak dialog, atau itu di dalam teks itu terdapat kayak tanda kutip 2. Itu bisa bermula dari situ. Itu dialognya di situ. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin saya kurang lihai dalam menjelaskan teks sejarah tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau semisal ada yang belum mengerti bisa ditanyakan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.